Nah, adik-adik, hari ini Kak Michael kebetulan lagi menyiapkan sekalian nih Kak Michael bawain firman buat adik-adik semuanya. Nah, adik-adik semua, Kak Michael lagi menyiapkan, kalian tahu nggak bahwa Tuhan Yesus juga hari ini sedang menyiapkan buat kita semua, anak-anaknya, sudah disiapkan satu tempat yang luar biasa di surga. Dibaca, kita baca sama-sama di Yohanes 14 ayat 2 ya. Kak Michael bacakan. Dikatakan begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus menyiapkan tempat buat siapa? Buat kita semua anak-anaknya. Untuk kita apa? Di mana? Di surga adik-adik. Tuhan siapkan tempat. Seperti hari ini Kak Michael sedang menyiapkan. Ada rumah, ada jualan, ada kios, ada tamannya. Disiapkan semua yang terbaik. Sama seperti nanti kita di surga. Tuhan Yesus hari ini sedang menyiapkan semua yang baik. Sudah disiapkan semua tempat yang indah, tempat buat pesta, buat bermain, mungkin buat nanti istirahat. Semua yang terbaik sudah Tuhan siapkan di surga adik-adik. Karena di situ banyak tempat untuk siapa? Untuk kita semua anak-anak yang dikasihinya. Tuhan Yesus sudah menyiapkan rumah. Tapi siapa yang bisa nanti masuk ke surga? Adik-adik mungkin bertanya, Kak saya pengen ke surga, tapi gimana caranya? Nah jangan lupa ya, nonton KKR anak yang kemarin. Ayo, masih ingat gak? Nah, ini ada posternya nih. Adik-adik lihat posternya kan? Nanti adik-adik cari linknya supaya adik-adik nonton lagi. Ada drama yang luar biasa yang dipentaskan hari itu. Yaitu apa? Perjalanan mencari kitab kehidupan. Orang yang boleh masuk ke surga, ke rumah yang sudah Tuhan sediakan buat kita semua adalah orang-orang yang apa? Yang pertama adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk suatu hari kita bisa masuk ke surga, ke tempat yang sudah Tuhan sediakan yang indah. Ada tamannya, ada tempat-tempat yang bagus. Tuhan sediakan adalah orang-orang anak-anak. Satu yang pertama, yaitu percaya pada Tuhan Yesus. Ingat ya, percaya pada Tuhan Yesus. Bukan berbuat baik ya adik-adik ya, tapi percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang membuat kita nanti bisa masuk ke surga, ke tempat yang Tuhan sudah sediakan yang begitu indah buat kita semuanya. Yang kedua adalah orang-orang yang melakukan firman-Nya. Nah, adik-adik untuk bisa masuk ke rumah yang Tuhan sediakan, kita harus apa? Melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Kita berbuat kebaikan, ya, kita lakukan itu. Dengan setia kita menyembah Tuhan, baca firman, kita kerjakan adik-adik. Itu yang membuat kita bisa menikmati, bisa masuk ke surga yang Tuhan sudah sediakan yang indah ini. Tapi yang ketiga adik-adik adalah saat kita setia adik-adik. Hari ini banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Gak mau percaya lagi sama Tuhan. Mereka berkata, Tuhan tuh gak ada. Aku gak percaya sama Tuhan, Tuhan gak baik. Aku sudah berdoa, tapi doaku gak dijawab. Aku sudah begini, tapi doaku gak dijawab. Adik-adik semuanya, orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, dia berkata, aku meninggalkan Tuhan, tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga yang Tuhan sudah sediakan. Tempat yang indah itu. Siapa di sini yang berkata, Kak, aku pengen masuk ke rumahku yang ada di surga. Aku pengen masuk dan menikmati rumahku yang ada di surga. Semua mau? Semua mau? Coba angkat tangannya Kak Michael pengen lihat. Wah luar biasa. Rumahnya kayak apa nanti ya kira-kira di surga? Mungkin ada yang modelnya macam-macam gitu ya. Pada tempat yang indah. Kak saya pengen yang dekat dengan sungai Kak. Biar bisa lihat sungai kehidupan. Wah di Alkitab ada sungai kehidupan. Keren banget. Nah saya pengen deket taman Kak. Ada banyak buah-buahannya. Mungkin nanti suatu hari di sana adik-adik bisa tinggal di sana. Tinggal di dekat taman yang indah, yang luar biasa. Atau mungkin adik-adik pengen yang mana nih, yang senang. Nah adik-adik semuanya,
Tapi pertanyaannya sekarang adik-adik, apakah adik-adik sudah menyediakan rumah buat Tuhan? Wah, adik-adik mungkin bertanya, "Hah, Kak Michael, bagaimana menyediakan rumah buat Tuhan?" Di kitab Raja-Raja dikatakan begini nih, Kak Michael mau bacakan di 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Adik-adik semuanya, ternyata Tuhan tidak bisa tinggal di bumi. Karena bumi tidak bisa memuat Tuhan. Saking besarnya adik-adik. Bahkan langit di atas segala langit. Alam semesta yang ada ini tidak bisa memuat Tuhan. Tidak bisa buat tempat Tuhan tinggal. Karena Tuhan selalu besar adik-adik. Bayangin. Kalau gitu mungkin adik-adik berkata, lah terus Kak, bagaimana caranya menyediakan rumah buat Tuhan adik-adik? Gimana caranya? Bagaimana caranya kita manusia menyediakan rumah buat Tuhan? Nah adik-adik semuanya, Tuhan mau tinggal di mana adik-adik? Di hati kita. Kalau Dia sudah sediakan rumah yang indah, nah adik-adik semuanya, Tuhan sudah menyediakan tempat rumah buat kita. Pertanyaannya, kita mau sediakan nggak rumah buat Tuhan Yesus? Nah, ada orang nih bernama Sakeus adik-adik. Di Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ada cerita tentang orang yang bernama Sakeus adik-adik. Adik-adik pasti tahu kan? Bahkan ada lagunya, Sakeus orang yang pendek. Kenapa adik-adik? Dia adalah orang yang memungut cukai, artinya mengambil pajak. Dan hari itu orang jengkel banget dengan yang namanya si Sakeus. Mereka jengkel karena Sakeus ini dikatakan dia suka tuh jahat. Dia tuh orang yang suka mengambil uang orang-orang sehingga orang-orang jengkel kepada Sakeus. Tapi hari itu Sakeus yang pendek ini dengar ada Tuhan Yesus yang lagi lewat. Dan dia pengen banget ketemu adik-adik. Gimana caranya ya aku bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan hari itu dia lihat ada satu pohon yang tinggi. Dia coba mau lihat ke kanan kiri karena orang-orang semua tinggi-tinggi adik-adik. Dia orangnya pendek, maka gak bisa kelihatan. Dan dia lihat ada pohon adik-adik. Dan dia naik ke atas pohon. Dan dia lihat, oh mana sih Tuhan Yesus? Oh itu dia Tuhan Yesus. Dia coba lihat. Dan waktu dia lagi lihat Tuhan Yesus lewat hari itu di pohon itu. Dan dia lihat, mungkin Tuhan Yesus heran ya, ada apa nih? Ini kok ada orang pendek naik di atas pohon, ngapain? Tapi hari itu Tuhan Yesus senang loh. Karena ada orang yang benar-benar pengen cari Tuhan Yesus. Kalau kalian sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan tuh senang banget loh adik-adik. Dan waktu dia lihat, dia berkata, Sakeus, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aku harus datang ke rumahmu. Harus, bukan cuma aku mau, tapi aku harus datang ke rumahmu. Sakeusnya seneng banget adik-adik. Kenapa? Semua orang benci Sakeus. Semua orang gak suka sama Sakeus. Loh, kok ada ya orang yang suci, yang baik, yang terkenal sebagai guru, yang hebat, mengadakan mujizat, kok mau tinggal, mau datang ke rumahku? Aduh, Sakeus seneng banget. Dia turun, dia undang, ayo Tuhan, mari masuk ke rumahku. Dia antar mereka makan, minum. Dan hari itu Sakeus berkata, Tuhan hari ini aku akan berikan hartaku setengahnya pada orang miskin. Dan kalau ada yang aku ambil uangnya lebih, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Adik-adik semuanya, hari itu Sakeus dikatakan terima keselamatan. Adik-adik, Tuhan juga mau tinggal di rumah. Siapa rumahnya? Kita nih adik-adik. Alkitab berkata kita ini adalah baitnya Tuhan. Bait Allah. Ya, bait Allah itu artinya apa? Artinya tempat tinggalnya Tuhan. Tuhan dengan alam semesta gak bisa menyimpan Tuhan, terlalu besar.
Tapi Tuhan mau tinggal masuk ke dalam hati kita dan tinggal di dalamnya. Tapi siapa yang mau berikan hatinya buat Tuhan Yesus tinggal? Adik-adik mau? Dikatakan di Wahyu 3 ayat 20 adik-adik. Kak Michael bacakan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Adik-adik, waktu Tuhan Yesus itu datang, dikatakan dia akan mengetok pintu hati kita. Seperti orang mengetok pintu. Kak Michael mau ambil satu deh ya contoh. Nah contoh-contoh ini nih. Mana ya? Nah ini bisa nih. Nah contohnya ini nih adik-adik nih. Nah taruh dulu ya ininya. Nah adik-adik contoh nih. Nah, ada pintunya. Kalau pintu tentu bisa dibuka ya adik-adik ya. Nah artinya apa? Suatu kali nanti Tuhan Yesus, contoh ini yang mana ya? Kak Michael contoh ini dulu aja deh. Satu. Kita berkata, Tuhan Yesus itu datang dan kemudian dia mengetok pintu. Tok, 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 tok. Kalau pintunya nggak dibuka, kita tidak mempersilahkan Tuhan Yesus masuk ke hati kita, maka Tuhan Yesus nggak masuk ke hati kita. Nanti dia pergi lagi. Tapi kalau dia datang ke hati kita, terus dia ketok, tok, 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 tok. Dan kita bukakan pintu. Pintunya kebuka. Maka Tuhan Yesus akan masuk. Dan akan, Alkitab berkata, akan tinggal bersama-sama dengan kita di hati kita. Adik-adik mau kasih ruangan, kasih hati kalian buat Tuhan Yesus tinggal? Kalian mau? Hari ini Kak Michael pengen ajak adik-adik kita mau berdoa. Kita berkata, Tuhan masuk hatiku Tuhan. Masuk ke dalam hatiku, tinggal di dalam hatiku. Dan Tuhan mau masuk ke dalam hati kita. Tapi yang kedua, Kak Michael juga mau berdoa adik-adik. Yang kedua Kak Michael mau berdoa. Kalau Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam hati kita, kira-kira hati kita harus seperti apa ya adik-adik? Boleh nggak kira-kira? Kak, kalau Tuhan Yesus masuk ke hatiku tapi hatiku penuh dosa Kak. Kira-kira Tuhan Yesus mau nggak? Tuhan Yesus mau adik-adik. Dia mau masuk ke hati kita yang kotor, yang penuh dosa. Tapi ingat, Tuhan mau juga untuk membersihkan. Coba kalau adik-adik ini sekarang masuk ke dalam ruangan. Kalau adik-adik mungkin lihat ruangan kotor, aku nggak mau, ada tikusnya. Aku nggak mau di situ. Ada apa ya? Kotoran kucing, aduh jijik, nggak mau, ada kecoanya, aku nggak mau. Kalau Tuhan Yesus, dia mau nggak? Dia mau masuk ke hati kita walaupun kotor, ada dosanya, ada banyak kesalahannya, dia mau masuk. Tapi untuk dia tinggal di situ terus, dengan kotor semua, nggak mau adik-adik. Tuhan Yesus waktu masuk ke hati kita, maka dia akan bersihkan hati kita. Kalau ada yang suka marah-marah, dibersihkan. Kita harus mengampuni. Kalau adanya suka jengkel-jengkel, dibersihkan. Kalau suka ada apalagi yang kotor-kotor, sukanya ngomong yang jelek, akan Tuhan bersihkan. Ada apa sih namanya jengkel, marah, apalah iri, apalah semua yang jahat. Bohong, sombong. Waduh, Tuhan tuh bersihkan semua supaya semua yang jelek harus keluar. Dan Tuhan Yesus tinggal di hati kita selama-lamanya adik-adik. Tapi kalau kita biarkan yang kotor, aku nggak mau. Pokoknya hatiku ya begini kotor, aku sukanya nakal, aku nggak peduli. Tuhan Yesus kalau mau tinggal dalam hatiku ya nggak apa-apa. Tapi hatiku memang kotor, aku nggak mau dibersihkan. Aku tetap mau marah, aku tetap mau sombong, aku mau tetap jahat, iri. Pokoknya semua yang nakal-nakal. Akhirnya Tuhan Yesus akan pergi adik-adik. Dia nggak mau tinggal di situ terus. Adik-adik, siapa di sini yang mau Tuhan Yesus masuk ke hatimu, tinggal, Kak Michael ambil lagi, tinggal di dalam hatimu, seperti tadi. Wah, mana nih pun, mana nih orangnya? Ya, keluar deh. Nah,
Kalian mau Tuhan Yesus masuk dan tinggal di hati kalian? Dan bukan cuma tinggal aja, datang aja, tapi juga tinggal di dalam hati kalian mau? Mau kan? Hatinya harus bersih. Hari ini Kak Michael mau berdoa buat kalian. Jadi yang pertama apa? Tuhan Yesus datang. Dan dia ketok pintu hati kita. Kalau kita bukakan pintu berkata Tuhan Yesus, aku mau kamu masuk ke hatiku. Maka dia masuk ke dalam hati kita. Dan kalau kita ini terus bersihkan hati kita, kita berkata Tuhan Yesus, aku mau hatiku bersih. Aku ampuni, aku gak mau lagi marah-marah, aku gak mau lagi iri hati, aku gak mau lagi jengkel, aku gak mau lagi semua yang jahat-jahat, aku gak mau lagi Tuhan. Maka Tuhan Yesus akan terus tinggal dan gak akan pergi dari hati kita. Siapa di sini yang mau Tuhan Yesus tinggal di hatinya? Mau? Hari ini Kak Michael mau ajak kita berdoa bersama-sama. Adik-adik sudah siap? Oke, yuk hari ini kita mau nyanyikan sama-sama pujian, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Dan kita akan minta Tuhan Yesus mari masuk dalam hatiku, bersihkan hatiku. Adik-adik siapa yang hari ini pengen Tuhan Yesus masuk ke hatimu? Yang mau supaya berkata Tuhan Yesus, hatiku ini adalah rumahmu, tempat tinggalmu. Adik-adik mau? Ada satu lagu lama yang akan kita nyanyikan sama-sama. Siap adik-adik semuanya? Yuk kita mau nyanyikan sama-sama. Katakan mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Lagi katakan, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Nyanyikan, jadikan doa kita ya sama-sama. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, datang sekarang. Minta datang tinggal, datang tinggal dalam hatiku, dalam hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus.
Hari ini adik-adik tutup mata kalian. Kalian yang hari ini mau berkata, Tuhan, aku mau buka pintu hatiku buat Tuhan masuk. Hari ini Tuhan Yesus datang adik-adik di tempat kalian masing-masing. Dan Dia sedang ketuk hatimu. Maukah engkau membuka hatimu dan berkata, Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku? Atau kalian diam saja? Kalau kalian berkata, masuk Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan masuk hari ini. Coba yang mau hari ini berkata, Tuhan, Kak Michael, aku mau Tuhan Yesus masuk dalam hatiku. Kalian mau? Angkat tanganmu, ikuti doanya Kak Michael. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau Rajaku, Engkau sahabatku. Hari ini aku buka hatiku. Aku buka hatiku Tuhan. Mari masuk dalam hatiku. Masuk sekarang Tuhan dan tinggal di hatiku. Aku mau Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku dan tinggal selama-lamanya Tuhan. Hari ini juga aku mau minta ampun akan semua dosa-dosaku. Adik-adik tutup mata kalian semua. Mari berdoa bersama-sama Kak Michael. Kalian yang berkata, Kak Michael, aku punya dosa banyak. Hari ini Tuhan mau bersihkan hati kalian. Hari ini Tuhan mau tinggal selamanya. Asalkan kita mau hati kita dibersihkan dari semua dosa. Tutup mata kalian. Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang hari ini Tuhan, yang sungguh-sungguh mau Engkau tinggal dalam hati mereka. Mungkin hari ini hati mereka sedang kotor. Tapi hari ini Tuhan, jamah hati kami. Bersihkan hati kami. Ampuni segala dosa kami, ampuni kesalahan kami Tuhan. Tinggallah di hati kami. Dan jangan tinggalkan kami sendiri. Tuhan Yesus, ampuni kesalahan kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni Tuhan. Ampuni semua kemarahan kami. Ampuni semua kejahatan kenakalan kami Tuhan. Mari Tuhan masuk dalam hati kami dan tinggal dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak semua yang ada di rumah. Jauhkan dari semua sakit penyakit Tuhan. Berkati mereka, berkati keluarga mereka. Jauhkan dari semua virus-virus yang berbahaya. Biar Tuhan sendiri menjagai, memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua kami yang percaya berkata, amin. Adik-adik semuanya, Kak Michael senang banget. Wah, Kak Michael sampai terharu nih karena Kak Michael juga minta ampun sama Tuhan akan dosa-dosa dan kesalahan kakak sendiri. Adik-adik semuanya, Tuhan mau tinggal dalam hati kita. Dia sudah siapkan rumah di surga buat kita. Saatnya kita juga menyediakan hati kita sebagai rumahnya Tuhan untuk tinggal di dalam hati kita. Adik-adik mau? Adik-adik mau? Terus adik-adik kita cinta Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Baca Alkitab, berdoa, supaya apa? Suatu hari kita juga akan nanti bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga, menikmati semua yang baik. Sampai jumpa minggu depan adik-adik semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!